Halo, perkenalkan nama saya Abiusa. Saya di sini dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma dan pemrograman. Pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu hal atau mencapai tujuan tertentu. Di sini saya menjelaskannya dengan memberikan contoh berupa permainan sebuah game, di mana ketika ingin bermain game kita tentu harus menyalakan device dan mengklik icon game yang ingin dimainkan. Kemudian, kenapa coding itu penting dalam elektronika? Coding sangat penting dalam elektronika karena sebagian perangkat elektronika itu bergerak dengan diberikan perintah berupa kode-kode atau kode pemrograman. Nah, di sini ada dua alat, yaitu ESP32 dan Arduino, yang merupakan otak dari perangkat elektronika. Ketika alat-alat ini diberikan perintah, mereka akan menjalankan perintahnya sesuai yang diberikan. Namun ketika tidak diberikan perintah atau coding, mereka tidak akan bisa digunakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart yang seperti ini. Ya, di sini dengan menggunakan 3 studi kasus, yaitu yang pertama, sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri, yaitu ketika sistem dimulai, dia akan inisialisasi semua pin, kemudian menyalakan LED, lalu mengecek koneksi sensor. Setelah itu akan memberikan output berupa buzzer yang berbunyi selama 0,5 detik setiap sebagai tanda sistem siap, dan juga menampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD, dan selesai. Kemudian yang kedua, ada sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang, barang masuk ke keranjang B. Nah, itu flowchartnya seperti ini. Ketika robot dinyalakan, dia akan mulai membaca berat barang menggunakan sensor. Dan ketentuannya adalah apakah berat barang lebih dari 500 gram? Jika iya, maka akan menggerakkan motor servo ke arah kiri dan memasukkan ke keranjang A. Jika tidak, akan menggerakkan ke arah kanan, yaitu keranjang B. Nah, setelah dua proses itu akan memberikan output berupa menampilkan berat barang di layar monitor. Selesai. Kemudian yang ketiga, deskripsi studi kasus sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Oke, di sini saya akan mempraktikannya dengan membuat flowchart baru. Dimulai dengan bentuk ellipse sebagai tanda mulai. Kemudian kita berikan panah dan kita berikan jajar genjang untuk simbol input. Inputnya di sini yaitu sensor suhu membaca suhu yang ada. Oke. Setelah sensor suhu membaca suhunya, itu akan masuk menjadi sebuah kondisi, di mana kondisinya itu suhu lebih dari 35 Celcius. Apakah suhunya lebih dari 35 Celcius ya? Ketika suhunya lebih dari 35 Celcius, maka memberikan proses, yaitu mengaktifkan kipas. Nah, jika suhunya kurang dari 35 Celcius, maka akan memberikan perintah proses, yaitu mematikan kipasnya.
setelah dari dua ini kita akan menarik garis ke sini, yang akan kita hubungkan dengan kondisi. Di sini saya akan memberikan kondisi delay selama 5 detik. Nah, karena tadi di sini perintahnya yaitu sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat, berarti sistemnya harus kembali lagi ya mengukur suhu. Dengan cara bagaimana membuatnya, kita akan menyambungkan dari delay ini ke bawah. Hilang dia. Nah, seperti ini. Dan ini selesai, yaitu ketika dipencet mulai, maka sensor akan membaca suhu dan menentukan apakah suhunya lebih dari 35 Celcius atau tidak. Jika iya, akan mengaktifkan kipas pendingin, dan jika tidak, akan mematikan kipas pendingin. Dan sini kita akan memberikan delay selama 5 detik yang nantinya akan kembali melakukan pembacaan suhu menggunakan sensor, dan siklus ini akan terus berulang supaya server tidak overheat. Mungkin sekian saja, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.